Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk like videonya. Terima kasih. Di video sebelumnya aku udah ngebahas soal kuliah keperawatan secara umum, dan sekarang aku pengen banget ngebahas soal materi-materi yang akan diajarkan selama proses perkuliahan di dunia keperawatan. Apa aja sih materi yang akan dibahas? Yuk. Oke guys, jadi materi yang pertama adalah konsep dasar keperawatan. Konsep dasar keperawatan ini adalah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu keperawatan yang nantinya dapat kita gunakan sebagai pedoman kita saat bekerja untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Biasanya konsep dasar keperawatan ini dibahas di semester 1 dan semester 2 saat dunia perkuliahan. Nah, isinya konsep dasar keperawatan itu ada apa aja sih? Jadi kita belajar tentang basicnya keperawatan dulu, kayak keperawatan itu apa, kemudian tujuannya seperti apa, fungsinya apa, tanggung jawabnya apa, dan sejarah keperawatan, bagaimana awal mula berdirinya keperawatan, kemudian bagaimana cara kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien kita, dan yang paling penting adalah cara kita bekerja di rumah sakit. Jadi pada saat kita bekerja di rumah sakit bukan semata-mata ujuk-ujuk kita datang terus kita diam terus kita tunggu perintah apa yang harus kita kerjakan. Enggak gitu guys kerjanya perawat. Jadi kerja perawat ini adalah kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Bagaimana cara kita mengkaji atau bagaimana cara kita menganamnesa masalah yang sedang dirasakan oleh pasien, entah itu masalah dari biologisnya atau dari fisiknya, apa itu masalah dari psikologisnya atau itu masalah dari sosiologis atau masalah dari spiritualnya, dan itu harus kita kaji semua guys untuk menemukan diagnosis atau masalah. Jadi tujuannya pengkajian kita saat kita bertemu dengan pasien pertama kali adalah untuk menegakkan masalah atau diagnosis keperawatan. Jadi bukan diagnosa medis ya, ini beda. Selanjutnya setelah kita melakukan diagnosis atau setelah kita menegakkan diagnosis, kita memberikan intervensi atau rencana dari diagnosis atau masalah tersebut. Nah selanjutnya kita baru melaksanakan intervensi atau rencana yang tadi kita udah buat. Kemudian kita lakukan evaluasi atau perkembangan apakah pelaksanaan yang tadi kita berikan kepada pasien ini berhasil atau kurang maksimal. Dan selanjutnya adalah yang paling penting, kita belajar tentang praktik-praktik dasar keperawatan guys. Contohnya kayak kita belajar memonitor tanda-tanda vital yang normal dan kelainannya seperti apa. Kemudian kita belajar tentang personal hygiene. Kemudian kita belajar tentang universal precaution atau bagaimana cara kita menggunakan APD. Karena semua itu tuh berdasarkan sistematis atau ada stepnya gitu guys, nggak ujuk-ujuk langsung random. Nah selanjutnya adalah tentang farmakologi. Jadi kalau farmakologi ini adalah konsep dasar tentang pengetahuan obat-obatan di dunia keperawatan. Contohnya bagaimana kita berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat kepada pasien. Kemudian bagaimana cara kita mempersiapkan obat yang telah diresepkan oleh dokter kepada pasien, termasuk kita harus mengetahui alat apa yang akan kita gunakan, kemudian obat apa yang akan kita berikan, dan kita harus paham betul tentang dosis obat. Ini kita harus hitung-hitungan guys. Semangat kalau yang belum bisa MTK, nggak apa-apa pakai kalkulator aja guys, tenang. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberikan kepada pasien, karena obat ini banyak banget jalurnya, ada yang lewat oral, ada yang lewat injeksi pun ada yang lewat intravena atau intramuskular, kemudian ada sublingual, kemudian ada intrakutan. Pokoknya banyak banget guys, kalian harus masuk ke dunia keperawatan dulu. Terus materi selanjutnya ada manajemen rumah sakit. Jadi di sini kita belajar tentang manajemen di rumah sakit itu seperti apa. Kemudian kita belajar tentang pengetahuan tentang praktik kita atau tanggung jawab kita pada saat bekerja di rumah sakit itu seperti apa, dan tentang penggunaan asuhan keperawatan. Apakah nantinya saat kita bekerja di rumah sakit tersebut kita menggunakan asuhan keperawatan berbasis IT atau yang masih yang lama atau yang dengan tulis, tentang asuransi dan lain-lain sebagainya. Selain manajemen rumah sakit, kita juga belajar tentang manajemen keperawatan. Contohnya kita belajar tentang etik dan legal keperawatan, kemudian tanggung jawab keperawatan dan lain-lain sebagainya yang masih tentang manajemen keperawatan. Dan ini poinnya, materi yang paling susah menurut aku sih selama aku belajar keperawatan. Ini dari semester
2 sampai dengan semester akhir kita tuh belajar tentang ini pasti ada, yaitu adalah anatomi dan fisiologis keperawatan. Jadi kita belajar tentang susunan tubuh manusia dan cara kerja, dan ini tuh rumit banget guys, karena kita harus mempelajari, bener-bener harus paten banget tentang susunan tubuh kita sendiri ini nih, dari kepala sampai dengan ujung kaki. Materinya itu biasanya ada anatomi dan fisiologis yang dibagi per sistem, contohnya kayak sistem pencernaan, anatomi dan fisiologis sistem pernapasan, dan dari sistem itu dikecilkan lagi rasionya menjadi organ. Misalnya di sistem pencernaan kan itu kita belajar tentang anatomi dan fisiologisnya tuh secara umumnya. Kemudian kita masuk ke organnya, misal dari mulut. Nah itu dibedah lagi guys, di mulut tuh ada apa aja. Kemudian dibuat rasio yang paling kecil lagi, sel-selnya kayak ada enzimnya atau berapa lapis atau berapa sel. Dan selanjutnya materi ini tuh harus banget wajib kalian hafal dan kalian pahami, karena ini akan berguna pada saat kita bekerja. Kemudian materi ini tuh tidak akan ada mati, jadi kita harus asal terus, harus kita ulangi lagi, harus kita pahami lagi dari nol kalau kita lupa. Oke guys, ini semakin rumit, jadi fokuskan diri kalian. Selanjutnya ada keperawatan medikal bedah. Jadi ini kita belajar tentang cara memberikan asuhan keperawatan kepada pasien kita secara patofisiologisnya, baik itu biologisnya, psikologisnya, sosialnya, maupun spiritualnya. Jadi apa itu patofis? Patofis itu yang kelainan guys. Jadi kan kita udah belajar tuh yang normalnya seperti apa, kemudian kita belajar yang kelainannya. Contohnya adalah penyakit-penyakit dalam, misalnya penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit stroke. Kita belajar juga seperti ilmu kedokteran, namun bedanya kalau ilmu kedokteran kan dibedah semuanya sampai dengan obat-obatannya. Kalau kita semuanya dibedah juga keperawatannya, namun digabungkan dengan asuhan keperawatan gitu. Jadi kalau misalnya contoh hipertensi, kita belajar bagaimana hipertensi itu terjadi, apa itu hipertensi, apa itu penyebabnya, kemudian faktor-faktornya yang membuat orang hipertensi itu apa aja secara dalam gitu. Dan di keperawatan medikal bedah ini juga kita diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang OK. Ini pada saat kita PKL ya, jadi kita mengobservasi tindakan-tindakan perawat maupun dokter OK yang akan melakukan operasi kepada pasiennya. Jadi kita benar-benar lihat live langsung kejadian operasi tersebut gitu. Semangatlah buat kalian yang mau masuk dunia keperawatan. Dan selanjutnya adalah materi-materi yang bakal disenangin sama teman-teman yang suka anak kecil nih, karena materi selanjutnya adalah tentang keperawatan anak. Kalau ini sih jujur aku nggak terlalu suka, karena selain puyel guys, jadi proses pembelajarannya kita memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada anak yang sakit maupun yang sehat gitu guys. Jadi kita belajar lah tuh tentang dunia anak, tapi mulai usia dia bayi sampai dengan usia dia remaja gitu. Kita belajar secara mendetail tentang sifat-sifatnya, karakteristiknya, kemudian psikologisnya, semuanya sampai dengan patofis penyakitnya, dan itu rumit banget, pokoknya kompleks guys. Kemudian di materi ini kita belajar tentang tumbuh kembang anak, itu seperti apa dan bagaimana. Terus kita belajar juga tentang cara menilai tumbuh kembang anak, apakah dia normal atau ada kelainan. Kemudian kita belajar KPSP, kita belajar Denver dan segalanya tentang tumbuh kembang. Selain itu kita belajar bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan kepada anak yang aman sehingga tidak terjadi dampak hospitalisasi atau trauma pada anak saat dia sakit di rumah sakit. Materi selanjutnya ini adalah materi yang paling aku suka banget selama aku kuliah di keperawatan, yaitu tentang keperawatan maternitas. Di sini kita belajar tentang organ reproduksi wanita maupun pria, kemudian kita belajar anatomi dan fisiologisnya organ wanita, kemudian kita belajar tentang fisiologisnya wanita subur itu seperti apa di reproduksinya, kemudian kita belajar ibu hamil, ibu melahirkan, ibu setelah melahirkan, dan bayinya sampai dengan umur 40 hari dalam kondisi normal dan keluarganya. Kemudian selain itu juga kita belajar kayak kelainan atau penyakit yang diderita pada usia subur, misalnya disminor itu juga ada yang kelainan. Kemudian pada ibu hamil misalnya preeklamsi atau hipertensi pada saat dia mengandung. Kemudian kelainan pada saat ibu melahirkan, ibu setelah melahirkan, dan kelainan pada bayinya pun kita belajar.
gitu. Dan materi selanjutnya adalah yang paling berkesan sih menurut aku, karena kita belajar tentang keperawatan jiwa. Kalau di sini sih menurut aku kita harus mengetahui itu orang dengan gangguan jiwa seperti apa, kemudian kita harus mengetahui karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif kepada pasien dengan gangguan jiwa. Gimana ngejelasinnya ya? Aku juga bingung sih kalau keperawatan jiwa. Kalian bisa search sendiri nih guys. Soalnya ini yang menurut aku tuh paling absurd gitu loh, nggak tahu penyakitnya di mana karena kan tidak kelihatan gitu. Dan di sini kita belajar tentang komunikasi kepada pasien dengan gangguan jiwa, karena komunikasi itu ada ilmunya, nggak langsung asal ceplos-ceplos kita ngomong kepada ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Orang dengan gangguan jiwa ini tuh ada stepnya, ada pedomannya, nggak langsung cepat karena ini dapat membahayakan diri kita. Selain membahayakan diri kita, juga membahayakan kepada pasien ya, karena besar kemungkinan kita akan membuat dia trauma lagi gitu guys, karena cara kita berkomunikasi yang tidak pas atau tidak baik kepada pasien. Oke guys, jadi selanjutnya ini yang terakhir kita belajar tentang keperawatan komunitas, yaitu bagaimana cara kita memberikan asuhan keperawatan kepada kelompok-kelompok tertentu di rumah sakit. Contohnya kelompok lansia atau keluarga. Dan itu kita belajar tentang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat tentang kesehatan. Oke guys, sekian pembahasan dari aku di video kali ini. Yang tadi aku berikan itu merupakan dasarnya aja atau luarnya aja. Kalau kalian mau tahu tentang dalamnya itu kalian harus masuk dulu ke dunia keperawatan, baru kalian bisa mengerti dan paham. Karena yang aku berikan ini nggak sampai dalam banget, kayak ibaratnya laut sampai palung itu masih atasnya. Jadi palungnya tuh kalian harus nyelam dulu ke dalam biar kalian tahu. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys.